Di sebuah kerajaan yang permai di tepi sungai Kahayan, hiduplah seorang raja bijaksana yang memimpin dengan adil. Raja itu memiliki dua orang putra, naga dan buaya, serta seorang putri bungsu yang cantik jelita bernama Jaga. Seiring berjalannya waktu, sang raja merasa usianya semakin senja. Naga, sang putra sulung, memilih bertapa di hilir sungai, sementara buaya, sang adik, memilih bertapa di hulu. Sang raja berpesan, siapapun di antara kalian yang berhasil menyelesaikan tapa dengan sempurna, dialah yang akan menjadi raja berikutnya. Keduanya pun berangkat dengan tekad yang kuat, meninggalkan istana dan saudara perempuan mereka, Jaga. Waktu berlalu, bulan berganti, Jaga, sang putri bungsu, merasa sangat merindukan kedua kakaknya. Dengan hati yang risau, ia memutuskan untuk menjenguk mereka. Pertama, ia pergi ke hilir sungai untuk menemui naga. Betapa terkejutnya Jaga saat melihat sang kakak. Naga tampak kurus kering, kulitnya pucat, dan tubuhnya lemah. Ia benar-benar kusyuk dalam pertapaannya, tidak makan dan tidak minum, semata-mata demi memenuhi perintah sang ayah. Jaga merasa iba, dengan penuh kasih sayang, ia membujuk naga untuk makan, namun naga menolak dengan halus. Ia tidak ingin melanggar sumpahnya. Kemudian, Jaga melanjutkan perjalanannya ke hulu sungai untuk menemui buaya. Pemandangan yang ia lihat di sana sungguh berbeda. Buaya tampak sehat bugar, tubuhnya gemuk dan segar. Ternyata, selama ini buaya bertapa dengan cara yang licik. Ia akan menyelam ke dalam air, menangkap ikan-ikan kecil, dan memakannya secara diam-diam. Jaga merasa kecewa melihat kelicikan kakaknya. Ia pun menawarkan bekal yang ia bawa, dan tanpa ragu, buaya langsung melahapnya hingga habis. Perbedaan sikap kedua kakaknya ini membuat Jaga berpikir keras. Setelah menjenguk keduanya, Jaga kembali ke istana. Ia segera menghadap sang ayah dan menceritakan semua yang telah ia saksikan. Ia menceritakan bagaimana naga dengan setia menjalankan pertapaannya, menahan lapar dan dahaga. Ia juga menceritakan bagaimana buaya telah berbuat curang dengan makan secara sembunyi-sembunyi. Mendengar cerita putrinya, sang raja menjadi sangat murka. Kecurangan buaya telah mencoreng kehormatan keluarga dan sumpahnya sendiri. Dengan amarah yang memuncak, sang raja pergi ke hulu sungai, tempat buaya bertapa. Di sana, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri putranya yang tampak sehat, bukti nyata dari kecurangannya. Tanpa ragu, sang raja mengangkat tangannya dan mengutuk buaya. Karena engkau telah berkhianat dan mengingkari sumpahmu sendiri, maka mulai saat ini, engkau akan hidup di air selamanya sebagai seekor buaya. Seketika, tubuh buaya berubah. Kulitnya mengeras menjadi sisik, dan wujudnya berubah menjadi seekor buaya sungguhan. Ia meraung kesakitan dan penyesalan, lalu menyelam ke dasar sungai, menanggung kutukan itu selamanya. Setelah mengutuk buaya, sang raja bergegas ke hilir sungai untuk menemui naga. Ia melihat putranya yang setia, yang hampir tak bernyawa karena ketaatannya. Dengan penuh haru dan bangga, sang raja berkata, "Wahai putraku naga, engkau telah membuktikan kesetiaan dan kejujuranmu. Engkau pantas menjadi penerusku." Sang raja kemudian memberikan gelar kepada naga dan mengangkatnya menjadi raja yang baru. Namun, karena kondisi fisiknya yang sudah sangat lemah akibat pertapaan yang berat, naga tidak dapat kembali ke wujud manusianya yang sempurna. Tubuhnya memanjang dan berubah menjadi seekor naga raksasa yang agung. Meskipun wujudnya telah berubah, naga tetaplah seorang raja yang bijaksana. Ia memerintah kerajaannya dari dasar sungai, menjaga rakyatnya dengan penuh kasih. Pulau tempat ia dan saudaranya pernah bertapa kini dikenal sebagai Pulau Mintin, sebuah nama yang terus hidup dalam legenda masyarakat setempat. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa kejujuran dan kesetiaan akan selalu membawa kemuliaan, sementara kecurangan dan pengkhianatan hanya akan berujung pada penyesalan yang tak terhingga. Legenda Raja Pulau Mintin pun terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran hidup yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menonton kisah legendaris dari Kalimantan Tengah ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.